Elshita News and Talk. Polda Jawa Tengah mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap investasi bodong dengan iming-iming keuntungan besar. Kasus investasi bodong di Jawa Tengah mencapai 5.523 aduan ke Otoritas Jasa Keuangan pada periode Januari 2001-2022. Bagaimana modus-modus investasi bodong yang menjerat masyarakat? Kami jumpai Kasubdit 2 Eksus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah AKBP Hendra Irawan. Elshita News and Talk. Pak Hendra, ini banyak sekali nih aduan ke OJK ini sampai 5.500. Sudah ada mungkin yang dilakukan dari pihak kepolisian? Ya, halo. Ya, halo. Bagaimana, tersambung dengan baik, terdengar dengan baik suara saya, ya. Pak? Oh ya, Oke, baik. Okay. Ini sudah ada sekitar 5.500 aduan ke OJK ini. Sudah ada yang dilakukan dari pihak Polda Jateng, Pak Hendra? Baik, Mas. Jadi begini, kita di Polda Jateng, khususnya di Ditreskrimsus Polda Jateng, kita dalam beberapa tahun ini, terutama sejak pandemi, kami menerima dua laporan aplikasi trading robot yang dilaporkan ke kita, yaitu pertama DNA Pro, yang kedua Viral Blast. Untuk yang DNA Pro ini, ya modusnya sama, mereka sama dengan yang ada di Jakarta atau di Indonesia lainnya, yaitu menawarkan trading di aplikasi mereka dengan nama DNA Pro, dengan menawarkan keuntungan yang ya di atas rata-rata. Kemudian sama juga dengan Viral Blast. Kemudian modus yang lainnya, mereka selain menawarkan keuntungan juga menawarkan banyak-banyak kemudahan, kemudian dengan menyampaikan seolah-olah mereka adalah entitas trading aplikasi yang legal gitu. Begitu, Mas. Baik. Berarti ini kami dapatkan data 5.523 aduan ke OJK yang baru melaporkan ke kepolisian, Polda Jateng baru dua laporan saja berarti, Pak Hendra, ya? Ya, dua entitas saja, entitas trading robotnya, yaitu DNA Pro dan Viral Blast. Oh, baru dua entitas yang terlapor. Sudah ada berapa laporan yang datang, Pak? Itu berdua itu, Mas, laporannya, melaporkan. Kalau korbannya yang melaporkan itu mungkin korbannya banyak ya, cuma pelapornya 4 orang atau 3 orang begitu, mungkin yang lain gitu, Mas. Baik, yang terlapor berarti untuk DNA Pro dan Viral Blast ini, Pak, ya? Iya, sementara untuk yang DNA Pro, karena di Barreskrim Polri sudah membuka posko pengaduan, karena di sana juga mereka menangani secara nasional, akhirnya kami limpahkan ke Barreskrim Polri untuk DNA Pro-nya. Baik. Bagaimana dengan yang satunya nih, yang Viral Blast ini, Pak? Sudah ada penanganan? Ya, kita sudah tangani, tapi masih kita proses penyelidikan. Kita masih proses pengumpulan keterangan dari saksi dan dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Sementara begitu dari kita. Memang Viral Blast ini dominasi atau standby-nya di Semarang, Pak, atau bagaimana? Ya, sementara yang kita terima baru wilayah Jateng ya, saya nggak sebutkan daerahnya, wilayah Jateng, korbannya wilayah Jateng, itu pun kerugiannya lumayan, sekitar 250 juta kerugian dari korbannya. Cuma kita masih menunggu dari korban lain gitu, menunggu korban lain untuk melaporkan juga. Karena biar terkompulir berapa kerugian sebenarnya dari korban tersebut begitu. Baik. Sampai saat ini sudah sejauh apa penelusuran yang dilakukan Polda, Pak, terkait Viral Blast ini, Pak? Kita masih dalam tahap pemeriksaan saksi, Mas. Untuk pelapor sudah kita periksa, saksi masih ada berapa yang kita periksa lagi. Kemudian kita juga menunggu dari mungkin ada korban-korban lain yang terkena dampak dari Viral Blast ini, agar kita bisa memaksimalkan kerugiannya begitu, sehingga kita lebih tajam lagi dalam proses lidik kita gitu, Mas. Baik. Sudah berapa orang yang diperiksa, Pak, untuk Viral Blast ini, Pak? Sementara baru 2, Mas, itu korban dengan pelapornya, kemudian satu saksi.
Untuk dari viral blast-nya kita masih belum sentuh, karena kita masih menunggu keterangan lebih lengkap tentang kerugian dan apa yang dialami oleh korbannya. Apa yang sudah disampaikan dari 2 orang yang sudah diperiksa ini, Pak? Bagaimana, kenapa mereka mau ikut dalam investasi yang ternyata bodong ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mas. Jadi dari viral blast tersebut mereka begini. Mereka pertama dari menggunakan format WA. Ya, mereka mengajukan penawaran. Mungkin mereka sudah profiling ya kayaknya. Sudah profiling ini calon-calon nasabah mereka yang potensial. Mereka profiling mengajukan penawaran yang dengan keuntungan di atas 10-15%. Ya, yang akhirnya korban merasa tertarik karena keuntungan yang besar begitu. Kemudian akhirnya mereka bergabunglah dengan viral blast tersebut. Jadi untuk termin pertama, termin kedua, ketiga itu lancar gitu, keuntungannya diberikan. Keuntungannya diberikan, tetapi dari pihak viral blast ini mengajukan penawaran lagi, mungkin agar keuntungannya jangan diambil, tapi dimasukkan lagi jadi modal, supaya nanti keuntungannya semakin besar lagi begitu. Dan si korban tertarik, sehingga dia tidak mengambil keuntungan, dimasukkan lagi di modal untuk diputar lagi di trading robotnya viral blast ini. Tapi tiba-tiba sejak saat itu tidak ada lagi keuntungan yang masuk ke rekeningnya atau membuat rekeningnya, sehingga si korban merasa tertipu lah begitu. Baik. Sudah ada yang penanganan yang diberikan untuk si viral blast sendiri, Pak Hendra? Sementara kita masih karena di Bareskrim juga menangani ini, tapi karena ini tidak terlimpahkan karena ini laporannya berbeda laporannya beda, dan di sana laporannya di Bareskrim ada laporan model A, sementara kita ada model B. Artinya di sana model A itu adalah dari Bareskrim yang menemukan sendiri, sementara di kita adalah ada pelapornya. Jadi kita menangani sendiri di sini. Untuk yang pelakunya sudah diamankan di Bareskrim. Jadi kita tidak khawatir untuk mereka melarikan diri. Kita belum periksakan ke sana. Kita masih fokus untuk mengumpulkan keterangan dari korban-korban dan dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Jadi kita tidak khawatir tentang kondisi dari pelakunya, begitu Mas. Baik, untuk kegiatan operasionalnya berarti masih berjalan ini viral blast ini, Pak? Oh, tidak lagi, Mas. Tidak. Sementara sudah di spending, di-suspend oleh OJK dan tidak operasional lagi, Mas. Baik. Berarti memang dari OJK juga sudah memberikan izin bagi mereka atau bagaimana, Pak? Oh, tidak, Mas. Ini tidak terdata dari OJK. Cuma seolah-olah terdata begitu. Seolah-olah legal dan resmi. Itu yang yang membuat masyarakat itu percaya begitu, percaya. Emang seperti mungkin sudah sering ya diimbau oleh OJK maupun Polda, langkah-langkah yang diperlukan dalam apabila menerima penawaran seperti itu. Yang pertama ya pasti dicek dulu legalitasnya di OJK. OJK kan punya kanal khusus resmi yang bisa dibuka oleh umum untuk mengecek lah, memastikan apakah entitas ini resmi terdata atau tidak. Gitu. Itu yang paling utama menurut saya. Gitu. Cuma ini kebanyakan karena masyarakat tergiur dengan keuntungan yang luar biasa sampai mereka lupa melakukan langkah-langkah tersebut. Sehingga masuklah mereka dalam jebakan ini. Begitu, Mas. Baik. Kira-kira kalau memang terbukti dan terkena pasal yang salah akan dijerat dengan pasal apa ini, Pak? Ini kita masuk ke undang-undang perbankan, Mas. Undang perbankan, kemudian undang-undang konsumen, kita pasal 5 dan kita lapis 2 dengan undang-undang TPPU, Mas. Baik. Terakhir mungkin Pak Hendra, himbauan bagi masyarakat khususnya pendengar Radio El Sinta mungkin biar tidak ada lagi yang terjebak dengan investasi bodong ini. Ya, itulah kita nggak usah bosannya menyampaikan ke masyarakat. Jangan pertama ya, yang sekarang kalau saya menyampaikan, pertama jangan mudah tergiur dengan penawaran dengan keuntungan yang nggak rasional, yang tidak masuk akal gitu. Sementara kita tahu mungkin untuk persentase bunga di bank saja paling besar berapa persen, setahun 5%, 6% gitu. Nggak mungkin tidak ada yang di atas 10%.
kalau sudah setahun di atas 10%, 12%, 15%, 20% itu satu yang umpan yang sangat memikat lah gitu untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa sekali lupa untuk mengecek ke OJK di situsnya OJK sudah bisa dicek, bisa diajukan pertanyaan tentang entitas tersebut, apakah ini terdaftar atau tidak di OJK. Kemudian yang ketiga, ya mencari pendapat lain, mungkin dari teman-teman yang lebih mengerti, lebih tahu tentang kondisi keuangan dan bagaimana, apakah ini masuk akal atau tidak. Itu menurut saya sih langkah-langkah yang penting aja, 3 itu menurut saya. Baik. Ada posko khusus atau kontak khusus untuk pelaporan hal-hal seperti ini dari Polda Jateng mungkin Pak Hendra? Sementara kita untuk poskonya kita belum buka, Mas, karena di sana di Bareskrim yang sudah buka untuk posko penanganan terhadap korban-korban investasi bodong ini. Di sana di Bareskrim sih, langsung di Bareskrim saja gitu, di eksusnya. Kalau kita menangani hal yang sama, kita biasanya koordinasi dengan Bareskrim, kita biasanya limpahkan ke sana supaya penanganan terpusat di sana, gitu Mas. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Hendra. Sama-sama Mas, sama-sama. Selamat melanjutkan tugas, selamat siang. Selamat siang. Demikian pendengar Kasubdit 2 Eksus Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Hendra Irawan.